Selamat pagi adik-adik. Kita Selamat bertemu pagi. lagi di Sekolah Minggu Immanuel GKJ Sragen. Oh iya, kita sudah 1 minggu tidak bertemu. Bagaimana kabar adik-adik? Baik, dahsyat, luar biasa. Coba adik-adik tuh yang belum semangat, tak mesti bangun tidur tuh mesti. Oke, yuk semangat. Yuk. Apa kabar adik-adik? Baik, dahsyat, luar biasa. Begitu ya. Semangat, Itu. ayo semangat. Ya, anak-anak Tuhan harus semangat. Tetap kita memuji Tuhan, kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Wah, itulah anak-anak Tuhan ya. Biarpun keadaannya masih pandemi, harus di rumah dulu, oke? Tetapi kita percaya anak-anak Tuhan itu pasti sehat selalu. Wah, oke ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita terima salam dari Tuhan dulu yuk. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ya, kita terima berkat dari Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Nah, kita penuh semangat. Ya. Kita mau pujikan lagu Tuhan. Kita Ya. ayo berdiri yuk, bangkit berdiri. Ayo. Berdiri kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Oke, ya. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rabu. Terima kasih atas anugerahmu, selamat pagi Bapak. Ayo semangat. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Adik-adik yang penuh semangat, kita harus berkumpul. Kita mau doa pembukaan dulu. Oke, yuk kita doa dulu. Ikuti Bu Ferry ya, pelan-pelan saja supaya nanti kita jelas untuk memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, yuk kita mau berdoa. Yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu pagi ini ya Yesus. atas anugerah-Mu pagi ini ya Yesus. Diberi kesehatan, Diberi kesehatan, diberi sukacita. diberi sukacita. Kita mau beribadah Yesus, mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Kami mau beribadah Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami ya Yesus. Buka hati kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami Terima akan kasih mendengarkan Tuhan ya firman-Mu. Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin.
Mari adik-adik kita mau berdoa. Kita buka hati kita. Berdoa mulai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Atas berkat-Mu hari ini Yesus. Atas berkat-Mu hari ini Yesus. Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan sukacita bagi kami. Engkau berikan sukacita bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Buka hati kami. Buka hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk berkat hari ini. Untuk berkat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah. Ayo adik-adik, kita Oke. mau bangkit berdiri lagi. Kita mau pujikan nama Tuhan lagi. Kita lebih semangat. Oke. Kita Ya. mau pujikan nama Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Oh iya, kalau ada temennya, ini kasihkan. Ini ya. Oh, gimana? Geraya. 1, 2, iya, 3, 4, 5. Oke. Ini ya di sini. Oke ya. Oke, nggak apa-apa kalau yang di rumah tidak ada temennya. Pokoknya kita berdiri. Kita memujikan Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Oke, yuk. Yuk semangat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir waktu panas, mengalir waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, oke adik-adik. Yuk kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitabnya. Oke, yuk. Ya, siap. Kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Janti ya. Apa kabar kalian? Kali ini Bu Janti akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang jadilah saksi terang kasih Tuhan. Sedangkan ayat yang mendasarinya dinyatakan di dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Anak-anakku, apakah kalian tahu apa artinya saksi? Ya, saksi adalah seseorang yang bersedia untuk menjelaskan atau menceritakan tentang sesuatu yang pernah ia alami atau yang pernah ia lihat atau yang pernah ia rasakan. Pada ayat tadi kita mengetahui siapakah yang disebut saksi? Betul,
Yohanes. Iya, Yohanes adalah seorang saksi. Siapakah di antara kalian yang tahu siapakah Yohanes itu? Ayo, ada yang tahu? Iya, Yohanes adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Pada masa mudanya, Yohanes hidup di hutan. Bahkan, ia hanya memakan belalang hutan serta minum madu hutan. Kenapa begitu? Ya karena Yohanes sedang dikuduskan tubuhnya oleh Allah untuk dipakai sebagai saksi. Ya, anak-anak, Tuhan meminta Yohanes, memanggil Yohanes untuk menjadi saksi. Ya, kita tadi sudah belajar tentang saksi ya. Saksi berarti menyaksikan, menceritakan apa yang ia lihat, atau ia dengar, atau ia rasakan. Apakah tugas Yohanes sebagai saksi? Ya, Yohanes dinubuatkan adalah sebagai nabi yang akan menceritakan atau menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Apa arti Mesias? Iya, juru selamat. Siapakah yang tahu siapa juru selamat itu? Pasti kalian sudah tahu kan? Iya, Tuhan Yesus juru selamat. Jadi, Yohanes diminta Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Bu Janti mau bertanya, seandainya Tuhan meminta kalian untuk menjadi saksi, apakah kalian mau? Apakah kalian bersedia menjadi saksi? Saya kan masih kecil, Bu. Masa harus jadi saksi masih kecil? Takut, nggak bisa ngomong. Ada yang punya pikiran seperti itu? Ada? Bu Janti juga kadang-kadang takut kalau diminta bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias, tentang juru selamat. Tetapi hari ini, pagi ini, Bu Janti ingin mengajak kita bersama untuk mempelajari satu hal tentang saksi. Bagaimana cara kita menjadi saksi Tuhan Yesus? Apakah susah? Ayo, mari kita perhatikan satu ayat lagi dari kitab Yohanes juga pasal 1 di ayat yang ke-12. Ini boleh menjadi ayat hafalan kita, ya, supaya ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Ayo, sudah ketemu ayat 12 di bawahnya ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayo kita ulang sekali lagi ayat ini. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Kenapa ya Bu Janti menghubungkan ayat ini sebagai saksi? Ya, mari kita pelajari. Anak-anakku, siapa di antara kalian yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya? Artinya apa ya menerima Tuhan Yesus ya? Artinya mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, lalu menguasai seluruh hidup kita. Artinya hidup kita disediakan untuk diatur oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, harusnya kita semua menerimanya sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita. Ya kan? Ya. Pada ayat ini coba kita perhatikan. Ketika kita menerimanya, kita diberi apa? Apa janji Tuhan kepada setiap orang yang menerimanya? Diberi kuasa. Kuasa apa ya artinya? Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya diberi kekuatan. Kekuatannya bukan dari jamu-jamu, tetapi dari kuasa Allah. Dari Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita kekuatan supaya kita dimampukan menjadi anak-anak Allah. Apakah susah menjadi anak-anak Allah sehingga Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita? Coba kalian perhatikan. Kalian sebagai anak-anak ya. Nah, semua pasti punya orang tua kan? Nah, kalau di rumah, apakah kalian bisa seenak-enaknya melakukan segala sesuatu di rumah? Tentu tidak kan? Ya, pasti ada peraturan-peraturan yang harus kalian taati ketika di rumah. Contohnya, jam 9 malam semuanya harus tidur, apalagi anak-anak. Biasanya jam 8 sudah tidur ya. Ada waktu untuk belajar. Ada waktu untuk main. Tidak boleh jajan sembarangan. Boleh main siang ini, tidak boleh main itu. Boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu kan peraturan-peraturan yang ada di dalam keluarga kita. Ya kan? Orang tua memberi peraturan seperti itu. Nah, di dalam keluarga Allah, Allah juga memberi peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan Allah ada. Karena itu Allah memberikan kuasa atau kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita bisa mengikuti peraturan-peraturan Allah. Nah, apa hubungannya dengan kesaksian ya? Dengan kalian taat kepada peraturan-peraturan Allah, kalian sudah menyaksikan diri kalian menjadi anak-anak Allah. Ya, kuncinya adalah apa?
T-A-A-T, taat. Taat kepada apa? Taat kepada peraturan-peraturan Allah. Dari mana kalian tahu peraturan-peraturan Allah? Iya, tentu saja dengan taat kepada firman-Nya. Ya, jadi kalau kalian ingin belajar bersaksi, menjadi saksi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi terang kasih Tuhan, kalian bisa memulai diri kalian menjadi anak-anak yang T-A-A-T, taat. Cara seperti itulah yang akan menyaksikan kehidupan keluarga kerajaan Allah atau keluarga Allah. Kalian sebagai anak-anak Allah harus mencerminkan tata cara kehidupan keluarga Allah. Seperti apa? Tentu kalian akan menyaksikan sebagai anak Allah yang berani untuk berkata jujur, berani untuk membela kebenaran, berani untuk bertanggung jawab. Sebagai anak-anak sekolah, tanggung jawabnya apa? Belajar. Ya, dengan belajar rajin, hebat di sekolah, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang taat. Jadi anak-anak sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia sudah menyaksikan bagaimana kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalian juga bisa menjadi saksi dengan hidup seturut firman Tuhan. Ya, kita sudah belajar hari ini, kita dimampukan untuk menjadi saksi terang kasih-Nya. Nah, sekarang Bu Janti bertanya kepada kalian, jika demikian, apakah kalian mau menjadi saksi Tuhan? Apakah kalian mau menjadi saksi terang kasih Tuhan? Oh, tentu saja mau, ya. Itu bukan perkara yang susah. Kita dimampukan, ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup taat. Oke, kita sudah belajar tentang bersaksi hari ini. Bu Janti ingin berdoa untuk kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menikmati bagaimana Tuhan mengajar kami, memberikan teladan kepada kami mengenai Rasul Yohanes yang sudah menjadi saksi-Mu, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, mempersiapkan Mesias bagi bangsa Israel, bagi orang yang berdosa. Sekarang ini Tuhan, kami ingin bahwa Engkau memberkati setiap kami, anak-anak kami di GKJ Sragen ini Tuhan, supaya kami boleh memiliki keberanian untuk menjadi saksi-Mu dengan hidup seturut dengan firman-Mu. Ajarlah kami untuk kami taat, ajarlah kami untuk senantiasa membuka diri menjadi terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman tentang terang. Nah, kita kalau jadi anak Tuhan Yesus harus apa Pak Sakti?
harus menjadi anak terang, yaitu jujur, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh berbuat jahat. Oke, Nah, yuk. kita mau pujian lagi untuk memuji nama Tuhan. Tuhan ya. Ah. Kita mau pujikan apa? Aku anak terang. Oke, Yuk. ya, mari kita pujikan Aku Anak Terang. Oke. Aku anak terang, Yesus memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat dan Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, Yesus memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Oke adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi sambil kita mempersembahkan. Oke, yang minggu yang dahulu, minggu yang lalu, adik-adik sudah memberikan persembahan, sudah dimasukkan dalam amplop belum? Sudah. Oke, sekarang kita juga akan mempersembahkan, kita juga masukkan di dalam amplop. Besok kita akan atau diserahkan kepada majelis atau disetorkan ke gereja, atau besok kita akan kumpulkan jadi satu ya. Pak Sakti, Pak Dina, Bu Ferry, Bu Uci nanti akan muter ke rumah adik-adik, datang ke rumah adik untuk mengambil persembahan sambil memberikan satu hadiah Natal. Oke, adik-adik. Oke, yuk kita mau memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Besarkan nama Tuhan. Mari, yuk. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar
kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mempersembahkan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Kita tutup untuk persekutuan pada pagi hari ini dan juga untuk nanti untuk doa persembahan. Oke, yuk ikuti Pak Sakti ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah pimpin kami pimpin kami di dalam kami memuji dan memuliakan dan memuliakan namamu. Dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan juga Engkau pimpin kami di dalam kami mempersembahkan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Terimalah dan Engkau berkati sehingga menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami mau undur dari hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada dosa, ampuni kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita sudah di penghujung acara pada pagi hari ini. Yuk kita pengakuan iman rasuli. Yuk angkat tangan kita tangan tinggi-tinggi untuk kita silakan di depan dada kita di sebelah kiri. Oke, mari kita pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan Pak Sakti. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, yuk angkat tangan kita angkat tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari Tuhan. Ya, yuk, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera dan kasih karunia yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Haleluya. Amin.